Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Pada hari ini kita akan berbicara kepada angin duduk atau gastritis victoris. Ini banyak yang yang ditanyakan pada kami berulang-ulang. Sudah kita berikan resepnya, masih juga bertanya. Besok beda orang lagi, besok beda lagi, sekitar itu. Maka ini saya akan berbicara tentang angin duduk, ya. Pengertian dari angin duduk atau gastritis victoris, yaitu angin duduk atau disebut juga gastritis victoris adalah angin yang berkedudukan di dalam darah, menyerang jantung dan membekukan otot dalam metabolisme. Otot jadi kaku. Maka setiap penderita angin duduk, kakinya kaku, tangannya kaku, warna kulitnya biru, ilatnya bisa tergigit, kaku. Ya, penderita itu penderita angin duduk. Nah, dari apa saja penyebab angin duduk, mari kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah kerusakan lapisan dinding lambung. Jadi kalau kita melihat struktur dinding lambung itu kan ada lendir, Bu, ya. Ada lendir yang dilapisi, yang membuat lendir itu adalah pankreas, Bu. Yang membuat lendir itu sebenarnya tugasnya pankreas. Jadi pankreas itu bukan saja dia memproduksi gula, tapi juga memproduksi lendir atau enzim. Kemudian yang kedua adalah makan tidak teratur. Itu yang bisa membuat kita masuknya angin duduk di dalam metabolisme. Makan tidak teratur, ya kita pagi kadang tidak sarapan, siang lupa, tiba-tiba sudah malam. Besok kita sarapan, tapi siang tidak, malam enggak. Gitu. Pokoknya sehari sekali tapi tidak teratur. Bergaya ingin tubuhnya supaya stabil tapi malah salah. Angin duduk. Sebab Ibu, Bapak, setiap angin duduk secara teori saja, angin yang berkedudukan di dalam darah menyerang jantung dan membekukan otot. Kita lihat beberapa artis, padat kegiatannya, tanpa sakit, oksigen sudah tidak bisa masuk, otot sudah beku, jalur napas sudah tertutup, di lockdown, nggak bisa masuk. Bagaimana kita akan masuk? Nah, kegiatan-kegiatan seperti memaksakan diri, jantung sudah kasih sinyal kepada si penderita. Pertama diawali sinyalnya dengan nyeri. Sinyal yang kedua, mata berat untuk melek, dipaksakan. Doping dengan kopi atau obat. Yang ketiga, makan yang pedas-pedas biar melek, padahal itu pantangan semua. Nekat masih beraktivitas, tewas. Kadang teori ini tidak pernah digubris, tidak pernah dipakai oleh mereka yang sedang asik di dalam melakukan bisnisnya. Bulan yang lalu, kita telah digemparkan dengan berita suami seorang artis meninggal. Pulang dari Malaysia, tiba-tiba fitness. Dalam kondisi capek, fitness, meninggal.
Yang salah sebenarnya bukan penyakitnya. Kita sendiri yang mengundang penyakit. Sudah tidak mampu dipaksa. Itu adalah angin duduk. Terus kemudian sering puasa tanpa aturan. Sering puasa tanpa aturan begini. Dalam 24 jam ada buka, ada sahur. Ini Ramadan ya. Tapi ini dia melakukan cukup dengan buka, tanpa adanya sahur. Sekaligus program diet. Oke, jalan di dalam 1 bulan sukses. Tambah lagi, karena dietnya belum sukses. Tambah sebulan, 2 bulan, sehingga setahun. Masuklah angin duduk, karena makan tidak teratur. Karena programnya diet, semua makanan dibatasi. Yang lemak-lemak tidak, yang gula tinggi, kadar gulanya tinggi tidak. Padahal tubuh membutuhkan. Dietnya sukses, angin duduk sudah menduduki pada posisi darah yang mengalir. Baru aja sukses, sebulan meninggal. Gara-gara diet. Dietnya sukses, angin duduk sudah menempati posisi di dalam darah. Bagus bentuknya, sebulan meninggal. Tidak ada artinya berarti selama dia memperjuangkan untuk diet. Yang keempat adanya hilangnya kekebalan tubuh. Hilangnya kekebalan tubuh ini, 1, orang sering bergadang. 2, orang tidak doyan sayur, ikan, buah. Yang ketiga, minumnya es terus dan kopi. Ini akhirnya bisa membuat hilangnya kekebalan tubuh. Diawali dengan HB mulai turun. Kalau HB turun ini saya dopingnya dengan sate. Pada sate pantangan, karena di situ ada kolesterol tinggi. Besok lagi lakukan, terus begitu. Kenalah angin duduk. Karena imun kita baru turun. Dopingnya bukan sate kambing. Kita harus banyak vitamin. Vitaminnya apa ya Pak Hasan? Nanti saya kasih pelajaran agar kita nanti cara menghindari angin duduk. Ya, nanti saya ada pelajaran ke sana. Terus yang kelima adalah menurunnya fungsi pankreas ini tadi yang saya katakan Bu ya. Menurunnya fungsi pankreas artinya sudah tidak mampu lagi membuat lendir yang dibutuhkan oleh dinding lambung, jantung, ginjal, otak, selaput mata. Maka serangan kerusakan pankreas pasti itu Bu. Ya, perhatikan penderita diabetes. Kerusakan pankreas, lambung, mata, jantung, ginjal, otot kaku-kaku, ya kan? Karena tidak mampu lagi memberikan lapisan lendir yang dibutuhkan oleh tadi organ-organ yang saya sebutkan. Kenapa bisa rusak? Tempo hari saya sudah menjelaskan. Hobi kecut, hobi soda, hobi mie instan, gitu kan. Itu yang bisa merusak pankreas. Itu di dalam pembahasan diagri. Kemudian ciri-ciri orang yang terkena gastritis atau angin duduk. Nanti ini kalau bisa diantaranya Bapak ada 2 ciri-ciri itu, hati-hati dengan angin duduk. Tapi jangan khawatir, saya punya resepnya untuk mengusir supaya dia keluar dari angin, dari darah, ya, tidak mengganggu. Sebab gini Pak, angin duduk itu
Angin berada di dalam darah, tidak lagi berada di dalam lambung. Hanya lapisan lambung aja yang rusak. Bersatulah di darah beredar di dalam metabolisme, di kompala jantung, turun, naik lagi masuk ke rongga jantung, turun lagi masuk ke rongga jantung. Kalau masuknya ini membawa angin, maka rongga jantung penuh dengan angin. Kalau sudah tertutup dengan rongga jantung, sudah tertutup dengan angin, tidak ada tempat lagi untuk sirkulasi darah, yang berarti darah berhenti. Kalau sudah darah berhenti, itu disebut angin duduk. Apakah orangnya bisa diselamatkan? Tidak. Mau darah berhenti, tidak bisa diselamatkan. Yang bisa diselamatkan gejala. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ciri-ciri orang yang terkena gastritis. 1. Keringat dingin. Ya, sering berkeringat dingin. Itu terjadi, bisa hanya bagian dari paha ke bawah dingin, tapi atas biasa normal. Atau sebagian hanya tangan kanan, atau hanya bagian leher. Itu keringat dingin pada bagian-bagian tertentu. Sering terjadi sesak nafas. Dicek, paru-paru bagus, tidak ada gangguan. Merokok tidak. Pola makan sudah terjaga. Tapi sesak napas sulit disembuhkan. Ini karena ternyata di dalam darah sudah ada bawaan angin. Ritme jantung tidak menentu. Kadang cepat, kadang lambat. Nah, Bapak bisa merasakan nanti kadang denyut jantung terlalu cepat, kadang lambat. Kalau lambat Bapak lemes, berarti oksigen yang berkurang. Pada ujung paha dan kaki terasa berat. Dari paha sampai ujung kaki Bapak rasanya berat, pingin rasanya dipijat. Bapak menganggap bahwa ini adalah karena kecapean, rasanya ingin dipijat. Tapi yang berat hanya bagian paha sampai ujung kaki. Tangan biasa. Ini artinya otot bagian kaki ini sudah mulai membeku. Peredaran darah yang membawa oksigen ini sudah tidak berfungsi seperti normalnya. Yang berarti ada masalah. Masalahnya apa? Pasti pada posisi angin yang ada di dalam darah. Lapisan dinding lambung keras dan membatu. Ya, Bapak, lapisan dinding lambung, perut keras dan membatu. Jadi kalau Bapak pegang keras dan membatu, itu ciri-ciri berarti darah sudah membawa angin. Keras, Pak. Hati-hati dengan ini ya. Jadi bukannya keras orang-orang, walaupun dia makannya banyak, kerasnya tanpa angin dengan kerasnya orang banyak makan beda. Tetap empuk. Jadi kerasnya keras seperti mati rasa. Ya, jadi dipegang tidak terasa, dicubit tidak terasa. Ini seperti orang mati rasa. Ini pada bagian lambung. Yang keenam adalah semua otot tubuh terasa kaku. Leher, tangan, badan, kaki, semua terasa kaku. Jadi definisinya tadi sudah masuk ya Pak ya. Makanya angin duduk itu
akan menyerang jantung dan akan membuat otot itu menjadi kaku. Betul ya, teorinya udah masuk ya. Definisi yang saya bawa tadi, yang saya sampaikan, sekarang sudah terjawab. Jadi semua otot tubuh terasa kaku. Ini juga tidak boleh dipijat. Angin kok dipijat, tidak boleh. Diusir. Jangan salah ya Pak ya. Kalau dikerok tidak bisa Pak. Kita malah membuka peluang pori-pori. Semakin angin semakin cepat masuk ke dalam tubuh. Ya, itu. Yang ketujuh adalah mudah lelah dan tenaga lemes. Ini kadang orang berpikirnya mudah lelah dan tenaga lemes itu apakah saya kurang gula? Kadang berpikirnya seperti itu. Minumlah gula yang banyak. Padahal gula menjadi pantangannya. Karena pankreas baru bermasalah, tidak mampu memproduksi lendir. Atau apakah saya kurang buah-buahan? Minumlah buah-buahan yang banyak. Misalnya yang diminum adalah buah kecut, misalnya yang kecut-kecut. Menurut dia vitamin C lah yang bisa membuat stamina. Ternyata malah diare. Karena yang bermasalah adalah lapisan dinding lambung. Bingung dia akan berobat. Pakai obat apa penyakit saya? Ini angin duduk masalahnya. Saya melihat obat yang beredar di Indonesia belum pernah menciptakan obat angin duduk. Padahal ini cukup banyak penderitanya. Nah kemudian dari ketujuh tadi itu: 1. Keringat dingin. 2. Sering sesak napas. 3. Ritme jantung tidak teratur. 4. Ujung paha dan kaki terasa berat. 5. Lapisan dinding lambung keras dan membatu. Kemudian semua otot tubuh terasa kaku. 7. Mudah lelah dan tenaga lemes. Ada 7 masalah ya. Efek daripada gastritis. Ini efeknya Bapak. Perhatikan. Kalau perlu dicatat. Efeknya hanya ada 3 gastritis itu yang diserang. 1. Serangan jantung mendadak. Jadi kalau kita mendengar, loh, tadi malam barusan aja pulang dari Jakarta, kok sekarang saya mendengar dia meninggal. Serangan jantung mendadak. Gastritis. Angin duduk. Yang diserang langsung pada pusatnya. Serangan jantung mendadak. Terus yang kedua, yang diserang adalah membekukan otot. Tangan-tangan sudah tidak bisa ditekuk, kaki sudah tidak bisa ditekuk, tubuh tidak bisa melengkung lagi, kaku. Seperti orang meninggal. Kaku. Ya, Bapak melihat ketika jenazah kita angkat, kakunya seperti itu. Ya, itu adalah serangan angin duduk. Yang ketiga adalah saluran trakea tersumbat. Bayangkan Pak, trakea itu ada di rongga mulut Pak. Tersumbat. Maka kalau di situ tersumbat, atau ada benda yang masuk misalnya ya, sehingga tidak ada udara yang masuk, orang pasti akan meninggal. Saluran trakea itu adalah
saluran yang menghubungkan antara udara dengan paru-paru. Itu ditutup, lockdown. Tidak boleh angin masuk ke situ. Meninggallah orang. Tertutup. Itulah serangan angin duduk. Hanya 3 sasaran dia. Sasaran jantung, otot, saluran trakea. Hanya 3 aja. Orang meninggal. Tidak perlu banyak dia. Mata tetap diselamatkan, ginjal tetap diselamatkan. Makanya orang yang terkena angin duduk, mata pasti melotot. Karena orang sudah tidak bisa lagi menahan napas. Dikasih oksigen, oksigen sudah tidak bisa masuk. Darah sudah membeku. Otot sudah kaku. Bagaimana kita akan menyelamatkan? Oksigen tidak bisa masuk. Karena antara oksigen yang dimasukkan ke dalam metabolisme yang dibutuhkan lebih banyak angin di dalam darah daripada oksigen. Semua rongga-rongga itu sudah tertutup oleh angin. Bingung orang akan mengobati. Nah, makanya gejala-gejala tadi bisa kita merasa salah satu atau 2, langsung kita buat resepnya. Tidak rugi buat resep. Oh, resepnya resep wedangan, nggak bisa kita buat wedangan. Nggak repot gitu ya. Mari kita belajar cara mengatasi angin duduk. Ini ada resep nanti di dalamnya, Pak. Cara mengatasi angin duduk. Yang pertama, wedang, jahe, serai, dan gula jawa direbus. Ini saya sedang bayangkan minum jahe itu. Pas hujan-hujan, dingin kayak sekarang, Pak. Ini kan kita di AC, terus minum wedang jahe sama camilannya jangan lupa ya, Pak ya. Kalau di Kulon Progo sama geblek sama tempe, Pak. Tempe yang kemarin, Pak Hasan. Iya, langsung nanggap ini. Iya, kalau masalah seperti ini, jam-jam kronis ini hampir tepar ini. Oke. Itu. Jadi kita merebus jahe serai. Berapa ukurannya? Monggo. Rata-rata 3, jahe 3, serai 3. Atau kurang pedas, jahe 4, serai 4 gitu ya. Kasih gula jawa. Gula jawanya direbus ya Bapak Ibu ya. Ikut dicampur di sini Iya, ya, Pak, dicampur. Ini bisa untuk obat. Ditambahi yang lainnya tidak perlu, itu aja cukup. Ya. Terus kemudian yang kedua, cara mengatasi. Tidak mengkonsumsi kopi. Pantangannya berarti ya, Pak Ya, pantangan. Jadi kalau kita sudah sering angin keringat dingin, dan berarti kita sudah anti kopi. Ya, nanti Ibu, Bapak, nanti kalau Bapak memang ada salah satunya tadi gejala tadi, sering keringat dingin gitu ya, ritme jantung sering tidak menentu, Bapak diingatkan ya Bu ya, jangan sering minum kopi atau tinggalkan sama sekali. Yang ketiga adalah menghindari makan kecut, asam, pedas. Nah, 3 ini. Menghindari ini, Pak. Hobi kecut-kecutan, asam, kalau pedas ya pedas sekali. Ini hindari. Sama sekali harus kita tinggalkan. Terus banyak asupan vitamin. Nah, ini yang saya maksud tadi Pak ya. Ada B kompleks tadi. Banyak asupan vitamin B1 dan B12. Di mana itu? Ikan laut. Berarti kita harus banyak ikan laut. Ikan lautnya apa? Nah, seperti kemarin ada yang menawarkan patin. Nah, gitu ya Pak. Saya adanya gurame ya Pak.
Gurame nunggu saya nanti sore. Tahan dulu, kita bakar bareng-bareng ya. Itu tidak bisa digunakan gurame. Yang bisa patin, kepiting, ya, salmon kalau ada ya, kalau ada. Terus kemudian malah teri Medan tuh bagus. Teri Medan. Teri putih, teri nasi ya, itu bagus kalau ada. Tapi jangan yang asin. Terus kemudian yang mudah juga, jus kurma, buah pir, dan selada keriting. Daging kurmanya 5, pirnya separuh yang hijau, seladanya 4, di jus, peras, ampasnya jangan sampai diikutkan, disaring, kemudian diminum. Boleh dicampur madu. Yang keenam adalah menghindari gorengan berjelantah. Jadi kalau sudah ada gejala seperti itu, asupan kita bukan jelantah, tapi minyak yang baru. Baik. Terus yang ketujuh adalah tenaga dan otot. Kalau terasa kencang, ya, tenaga lemes, otot kencang, jangan dipaksakan kita untuk bekerja. Ini artinya sudah tanda-tanda angin duduk sudah mendekat, ya. Jadi misalnya saya nanti malam harus manggung nih, padahal kaku-kaku badannya udah. Hanya dipijat, dan dipijat dia merasa ini sudah sembuh. Ini padahal ini adalah serangan angin duduk. Kita paksakan pasti orang itu akan meninggal. Jadi kalau sudah seperti itu, otot sudah kaku, ritme jantung sudah tidak menentu, hentikan semua kegiatan, istirahat. Buatlah wedang jahe dengan serai. Ya. Kalau bapak, ibu sendiri, bapak sendiri, buatlah 2. Yang satu buat tamu. Tamunya Hasan Sabila dong. Saya akan kasih resep. Jadi Pak Hasan mau kemana-mana. Setiap Pak Hasan disuguhinya ini gitu ya. Betul ya. Ya. Juga nanti. Baik. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, itu tadi cara mengatasi angin duduk. Jadi nanti Mbak Mia sudah catat Pak ya. Nanti bisa tanya, Mbak resepnya tadi apa gitu. Resepnya tadi yang rebusan jahe serai sama gula merah itu sudah dicatat. Kemudian yang jus ada kurma, pir, dan selada keriting. Itu semua ada di lingkungan kita. Banyak, ada. Ya. Itu kita bisa menyelamatkan dari angin duduk. Baik. Tapi kalau kita tidak kena angin duduk bagaimana? Bagus. Berarti bisa untuk pencegahan ya. Baik. Saya aja merasa bahwa aktivitas saya terlalu padat. Kadang saya istirahat di jam 1 malam, pagi sudah bangun lagi. Besok harus beraktivitas lagi. Saya justru juga begitu. Saya sadar bahwa kegiatan saya terlalu padat, berarti kemungkinan bisa terjadi angin di dalam darah. Cara membuat resep. Nah sekarang resepnya Bu ya. Resep angin duduk. 1. Ambil daun beluntas sebanyak 15 lembar. Daun cabai jamu 3 lembar. Potong-potong. Cabai jamu Bu ya. Jadi daun cabai jamu itu, kalau ibu bingung ya ibu di pasar ada. Kemudian daun adas ambil secukupnya. Daun kayu putih ambil 7 lembar. Rebus dengan ukuran air 5 gelas, sisa 2 diminum bisa 2 kali, pagi dan sore. Ya.
Tadi ada daun beluntas, daun cabai jamu, kemudian daun adas, daun kayu putih. Jadi Bu, obat di lingkungan kita ada semua. Kenapa kita harus bingung? Angin duduk aja kok bingung. Ya, angin duduk itu dia tidak serangannya tidak menunggu waktu. Di saat dia sudah penuh angin di dalam darah, di situ juga dia langsung menyerang jantung dan membekukan otot. Jadi bisa saja kita sedang belanja di Beringharjo, bisa saja kita sedang sidang di DPR, bisa saja dia sedang ceramah, bisa jadi dia sedang ngimami di masjid. Dia tidak peduli yang namanya angin duduk. Tapi Hasan Sabila sudah memberikan resepnya. Silahkan ini digunakan. Baik. Bagi mereka yang tidak terkena angin duduk, boleh. Mau kita selama hidup dari 0 tahun sampai sekarang kita menginjak misalnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita tidak tahu bahwa adakah angin di dalam darah kita. Ini sebagai asupan kita, sebagai minuman kita, boleh. Silakan saja. Baik. Maka di badan menjadi ringan. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.